bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai air doa atau air yang dicelupkan dengan selembaran kertas yang berisikan doa, dan air tersebut biasa dijadikan sebagai syafaat dalam suatu keadaan. Oh, jimat ya, jimat. Begini adik-adik, orang yang menggunakan jimat itu, yang penting tidak boleh meyakini bahwa jimat itu memberikan manfaat atau menolak mudarat karena dirinya sendiri. Tetapi sebagai bentuk wasilah, lihat, kalau sebentuk wasilah dalam arti saya nggak meyakini bahwa air ini memberikan manfaat atau mudarat, saya tetap meyakini Allah yang memberikan itu. Jadi misalnya begini adik-adik, lihat, saya misalnya sakit sekarang, pengen sembuh. Kata kiai katanya, tuliskan doa ini, misalnya, kemudian diperas di air, kemudian airnya diminum, misalnya ya. Asalkan saya tidak meyakini air ini memberikan manfaat atau mudarat karena dirinya sendiri, tetap meyakini Allah sebagai pemberi kesembuhan, gak jadi masalah. Yang penting tidak boleh meyakini bahwa gara-gara ini, gara-gara itu Allah dilupakan, lalu meyakini inilah yang memberikan saya manfaat, ini memberikan mudarat. Lalu lupa bahwa yang memberikan kesembuhan, memberikan kita kekuatan adalah Allah. Paham? Ya, yang penting dijaga akidahnya, tidak boleh meyakini bahwa ada makhluk yang bisa memberikan manfaat atau mudarat tanpa kuasa Allah. Paham? Sebagai wasilah, saya pergi ke kiai, Pak Kiai minta doa, minta doakan saya supaya saya sembuh, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh minta didoakan, boleh, nggak musyrik, nggak musyrik. Yang musyrik adalah kalau kamu nyembah kiai. Kiai sebagai, tapi kan nggak ada orang yang nyembah kiai kan? Nggak jadi masalah, itu namanya berwasilah, tidak jadi masalah. Yang penting akidahnya dijaga, Allah lah pemberi kemanfaatan dan kemudaratan satu-satunya. Jelas, selesai. Sebagian orang menjadikan tulisan Quran sebagai jimat, dan ini juga rawan. Ya. Hampir tidak ditemukan murni tulisan Quran jadikan jimat. Seringnya tulisan Quran tersebut dipermainkan. Terkadang tulisannya dipisah-pisah, hurufnya dipisah-pisah. Terkadang tulis dari kiri menuju kanan. Terkadang tulisan Quran tapi dicampur dengan raja-raja, ada angka-angka, ada pagar-pagar, ya. Ada bintang pagar. Jadi raja, ya. Antara syirik kecil yang banyak tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Jimat ini sangat banyak, ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat tentang jimat. Kalau orang kampung yang hadir, saya ceramah, ya. Langsung dia lepas jimatnya di depan saya. Takut tertuduh. Orang-orang Indonesia suka pakai gelang, terkadang jimat, terkadang bukan. Ada suatu hari ada orang umroh, dia pakai gelang apa? Gelang keren lah, gelang apa? Terbuat dari tenunan apa namanya? Kain, keren. Datang orang Saudi satu ceramain dia. Saya bilang itu bukan jimat, Pak. Oh, udah kan orang Saudi gitu apa namanya? Jengkel kalau orang pakai jimat. Ternyata gelang gaya. Gelang gaya. Karena laki-laki tidak biasa pakai gelang. Gelang biasanya perempuan. Makanya aneh kalau laki-laki pakai gelang disangka pakai apa? Jimat. Jimat kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi, man allaqa syai'an faqad asyrak, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Apa itu jimat? Segala yang dipakai, yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Segala yang ditempelkan, digantungkan, diikatkan dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ada seorang sahabat, dia pakai jimat, ketemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa jimat yang kau pakai ini? Apa yang kau pakai? Dari tadi dia pakai. Kata dia, "Minal wahina." Ya Rasulullah, karena saya ada sakit. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Cabut, buang itu jimat. "Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abadan." Kalau kau meninggal, ternyata masih ada jimat di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, kenceng Nabi tegur. Karena ini masalah syirik, bukan main-main. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk memutuskan seluruh jimat-jimat yang dipakai di onta-onta, karena kebiasaan mereka. Mereka pakai pasang jimat di onta. Jadi mereka punya tali untuk busur panah, tali busur. Kalau talinya sudah lama, sudah jadi usang, sudah jadi barang antik, dijadikan jimat. Itu kebiasaan orang Arab dahulu, dijadikan jimat. Mereka ikatkan pada hewan-hewan. Nah sekarang jimat, semua yang diikatkan, digantungkan, ditempelkan. Contoh, seorang pasang jimat di mobilnya, tulisan macam-macam supaya mobilnya tidak kena air atau tidak tabrakan atau tidak apa, itu namanya jimat. Seorang pasang jimat taruh di dapurnya supaya tidak kebakaran.
Ada orang pakai jimat supaya laris dagangannya. Kalau dia pergi ke pasar, dia bawa jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan, dia pulang. Seakan-akan rezeki tidak bakalan datang. Allah buat dia dia jadi tawakal kepada apa? Jimat tersebut. Harusnya orang kan kalau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Doa yang indah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil a'udzal awazil auzal auzlim auzlam aw ajhalu jal alaihi. Doa yang sangat indah keluar rumah. Masuk pasar ada doanya. Kita selalu diajar berdoa agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, jimat merusak itu semuanya. Jimat kebal berkelahi pakai jimat. Berkelahi. Mau jihad pakai jimat. Kamu kok nggak ikut jihad? Jimat ketinggalan. Kalau saya nggak pakai jimat nanti saya mati syahid. Tawakalnya sama jimat. Repot. Jimat supaya menang main judi. Dulu saya kecil di Papua. Itu masih kecil kadang main gambar-gambar itu. Masih kecil-kecil loh. Nanti pasang yang menang dapat. Ada yang bilang, Randa, ada jimat bagus. Apa jimat? Supaya menang main itu. Kenapa? Gambar. Cari cicak yang ekornya 2. Saya cari waktu itu. Masih kecil-kecil dulu. Saya nggak tahu mau bisa menang, lumayan dapat banyak. Bisa dijual dapat duit. Susahnya cari cicak ekor 2 itu gak gampang loh. Satu ekornya dia lagi. Nanti dapat cicak ekor 2, dijemur, dikeringkan, dimasukkan dalam apa? Udah diikat, dipakai, menang terus nanti. Bayangkan jimat untuk menang judi. Sudah judinya rusak, pakai jimat lagi. Macam-macam orang. Jadi jimat sekarang bentuknya macam-macam. Tidak harus digantungkan, terkadang dituliskan. Terkadang dituliskan di badannya, terkadang dalam bentuk tato. Terkadang digantungkan, ya. Terkadang diikatkan, terkadang di pinggangnya. Bahkan ada yang pakai di kolornya. Benar ya? Termasuk di antara yang jadi jimat yang tersebar di masyarakat adalah foto kiai, tuan guru jadi jimat. Banyak itu. Dia tempelkan foto tuan gurunya, kenapa? Untuk menolak bala. Itu mereka yakini. Mereka buka toko, pasang tempel foto tuan guru. Supaya apa? Supaya kalau kebakaran gak jadi kebakaran. Namanya jimat. Tuan guru dijadikan apa? Jimat. Ini syirik, tidak boleh. Syirik. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Sebagian orang menjadikan tulisan Quran sebagai jimat. Dan ini juga rawan, ya. Hampir tidak ditemukan murni tulisan Quran jadikan jimat. Seringnya tulisan Quran tersebut dipermainkan. Terkadang tulisannya dipisah-pisah, hurufnya dipisah-pisah. Terkadang tulis dari kiri menuju kanan. Terkadang tulisan Quran tapi dicampur dengan raja-raja, ada angka-angka, ada pagar-pagar, ya. Ada bintang pagar. Jadi raja, ya, macam-macam. Terkadang tulisan Quran ditulis pakai darah haid, terkadang pakai darah kodok, ya benar. Terkadang ditulis di kulit binatang yang itu najis atau bangkai. Saya punya kawan, dia cerita sama saya. Dia kepala masjid di Masjid Nabawi, ya. Dia datang, dia pergi ke Afrika, dia berdakwah. Banyak orang pakai jimat. Maka dia tantang waktu itu, yang pakai jimat Quran murni saya kasih hadiah. Ternyata mereka bongkar semua jimatnya, tidak ada Quran murni, semuanya macam-macam, semuanya ngawur. Dan ini berbahaya, setan permainkan, mencampurkan Al-Quran dengan apa? Kesyirikan. Kalaupun Al-Quran murni juga tidak boleh, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang Nabi ajarkan Al-Quran dibaca. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan dia tulis di lembaran kemudian tempel. Gak usah baca, capek baca bola-balik, udah tempel lagi, selesai. Atau ditaruh ayat kursi di atas, sebelum tidur ayat kursi. Kenapa? Setan gak jadi masuk. Setan gak baca ayat kursi, setan langsung goda, ya. Seperti itu. Semua yang Nabi ajarkan doa, entah dibaca, ditiupkan, diusapkan, dengan dibaca, bukan ditempelkan. Oleh karena sunnahnya Al-Quran itu wirid-wirid dibaca, bukan ditempelkan. Apalagi tulisan Al-Quran ditempelkan sama anak kecil,
Anak kecil masuk toilet kadang ingusnya kena anu. Apalagi ada orang mungkin pakai Al-Quran kemudian dia maksiat, melihat yang haram, kadang dia berzina, pakai jimat Al-Quran. Ini kan penghinaan terhadap Al-Quran. Maka yang benar bahwasanya jimat itu hukumnya haram secara mutlak, baik Al-Quran murni maupun selain Al-Quran. Adapun kalau Al-Quran murni maka yang jelas hukumnya haram, ya. Adapun selain Al-Quran maka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.